kontes tuh yang dinilai apa, Mas? Wah, banyak. Hampir sama kalau reptil. Semua dilihat dari perawatannya satu, Perawatan. yang kedua kesehatan, ketiga warnanya, yang keempat mobnya. Mob itu jenisnya. Jadi dikasih 2 minggu sekali Ya, makan. siapin minum aja udah. Minum? Gitu. Ya, Air minum putih aja. biasa atau ada Air putih campuran biasa lain? aja, jangan jahe. Jangan jahe. Kalau jahe mah kita, Mas. Iya. Reptil nih yang sebenarnya direkomendasikan untuk dipelihara di rumah. Untuk anak-anak atau yang newbie lebih ke sulcata sih kalau saya. Karena dia anteng banget sih. Anak kecil pun lihat lucu. Lucu. Ini kalau merem-merem gini enak dia. Seperti kucing. Oke. Jakadera, kita kembali lagi di episode Kepo, ketemuan terus nge-podcast. Kali ini episode yang kedua. Kalau kemarin ketemu sama Bakul Vespa Surakarta, kali ini Toto Adi bertemu dengan salah satu komunitas ataupun pembisnis dari reptil. Bisa lihat di sini. Ini sudah bersama Mas Ipul Ramadan. Halo. Selamat datang Mas Ipul. Selamat datang Mas. Ini di sini sudah terlihat banyak sekali reptil di sini ya Mas ya. Iya. Ini koleksi pribadi sendiri. Iya. Koleksi pribadi dari Mas Ipul Jakadera. Ini Mas Ipul ini emang cuma suka sama reptil aja atau emang jual beli reptil di sini Mas? Berawal dari cinta. Cinta, Iya. oke. Karena beranak pinak nggak ada tempatnya. Habis itu kita jual. Ternyata antusiasnya tinggi sekali. Oke. Iya. Mulai kapan Mas suka kayak gini? Dari tahun 2016 kalau nggak salah. 2016? Iya. Pertama kali? Pertama kali. Itu siapa yang kenalin? Waktu dulu malah anak saya waktu Anaknya? itu. Iya. Karena saya kan fobia ular, nggak tahu kenapa anak saya pengen beli ular. Oke. Ya, waktu itu ada pameran di Hartono Mall. Hartono Mall. Iya. Itu emang khusus pameran reptil di sana. Betul. Di Ular sana. pertama? Iya. Jalan-jalan, nunjuknya ular. Oke. Pengen dibeli. Oke. Akhirnya karena saya fobia, kita nego-nego, anaknya nangis. Ya sudah, akhirnya terpaksa saya beli. Terpaksa dibeli. Awal mulanya dari situ. Oh, Mas. Itu 2016 pertama kali beli ular jadi. Beli ular. Ular apa Mas? Ular piton waktu itu, masih baby. Oh, Kecil. baby piton, kecil Iya, waktu itu, baby Pak, ya? piton masih kecil. Oh, Betul. kalau kayak gitu tuh harganya berapa sih Mas? Waktu itu dulu beli sekitar 200 sampai 300 ribu asal. Itu umur berapa? Umur baru beberapa bulan kok Mas. Oh, beberapa Iya, bulan. Baby baru-baru. piton. Iya. 200.000. Oh. Ya kebetulan pas itu yang jual orangnya baik. Namanya Mas Tegar. Mas Tegar, oke. Kebetulan beliau juga punya toko reptil namanya Repiles. Di Solo juga. Di Solo juga. Terus Oke. saya dipandu caranya makan ular, caranya seperti apa menjemur dan sebagainya, saya dipandu dari awal. Oh, oke. Iya. Akhirnya 2016 coba beli ular, habis itu sampai sekarang keterusan lah. Keterusan. Habis ular, hewan apa lagi Mas setelah ular? Waktu itu langsung beli bearded dragon. Apa itu? Kalau itu? Bearded dragon itu kadal khusus, biasanya hidupnya di Australia. Australia. Iya, di Dari Australia. Australia bisa dibawa ke Indonesia. Bisa. Karena kan cuacanya hampir sama di sana sama di Indonesia. Itu kalau misal ini orang awam nih, kan itu hewan dari luar negeri Mas. Iya. Terus bisa ke Indonesia. Itu cara belinya gimana Mas? Wah, itu awal mulanya memang setahu saya ya, memang untuk hewan-hewan seperti itu kebetulan yang di Australia setahu saya memang tidak boleh diperjualbelikan. Oke. Tapi semakin berkembangnya waktu sudah berkembang nih. Jadi sekarang tidak dilindungi lagi di Oke. Australia dan dikembangbiakan di Asia. Asia. Salah satunya di Thailand waktu itu. Oh, Thailand. Iya, di Thailand, terus merambah ke Indonesia, ke beberapa negara Asia yang lain. Iya. Tapi kalau misal dari Mas sendiri beli hewannya itu hanya khusus di Indonesia saja atau dari luar negeri juga bisa beli Mas? Dari luar negeri bisa beli asal kita siap dokumen dan lain-lainnya, itu pasti ada. Ada dokumennya juga? Pasti ada. Karena kita legal ya. Karena kalau ilegal kita nggak mau ngomong ilegal ya. Kalau legal pasti ada surat-surat seperti bea cukai, terus kesehatan, dokter kesehatan dan sebagainya, itu pasti ada. Harus ngelewatin itu semua.
Kalau kayak gini tuh ada sertifikatnya juga atau enggak? Kalau untuk yang beberapa jenis hewan yang reptil, ada yang bersertifikat, ada yang tidak. Ada yang tidak. Ya, ya seperti burung lah, kayak Burung. kucing gitu. Sekarang udah mulai sama kok. Oh, tapi kalau tadi kan disinggung nih, Iya. bahwasanya itu lewat bea cukai juga. Iya. Itu kena pajak juga nggak, Mas? Gimana? Kena pajak juga nggak? Pajak pastilah ya, tetap pasti ada. tetap ada? Pasti ada. Terus Kalau masuk ya, masuk ya. pasti kalau masuk ada? Pasti Mas ada. pernah punya pengalaman beli hewan dari luar gitu nggak? Saya waktu itu sih titip teman. Oh, titip teman. Iya, titip teman masukin dari Thailand juga ya, dari Thailand ke Indonesia juga pasti seharusnya di sana harganya murah. Oke. Iya kan, di sana katakanlah harga 1 juta sampai sini 4 sampai 5 juta. Itu pajaknya. Iya, itu yang lain-lain tadi ya, ada dokter hewan, ada apa di cukainya dan sebagainya itu pasti ada semua. Pak harus ngelewatin itu. Harus ada kayak Gitu. jadi panjang ya sebenarnya, Mas. Panjang. Itu dari Thailand ke sini. Transportasinya juga dari udara. Iya. Paket biasa gitu. Paketnya ada yang pakai paket ya seperti pada umumnya ya, kayak Umumnya. kucing-kucing itu kan biasanya pakainya paket-paket seperti ada yang DHL dan sebagainya itu pasti ada. Oh, masih bisa, Mas. Tapi Mas, ini cuma emang suka bisnis aja kayak gini atau juga ikut komunitas reptil gitu, Mas? Kalau saya sih saya tidak tergabung di komunitas, tapi teman saya di beberapa komunitas ada. Kita Ada sering juga? kumpul kalau ada pameran gitu, kita sering kumpul-kumpul, kadang sharing-sharing bareng gitu. Komunitas kalau di Solo apa aja, Mas? Di Solo ada komunitas, ada Koros itu juga. Itu wah itu legend itu. Dia lebih ke ular ya. Khusus ular aja? Iya, ular. Terus ada lagi kemarin itu kalau nggak salah, ada salah satu IO itu Solo Reptile United SRU. Itu Oke. dia pertama dari komunitas. Habis itu dia ngadain eksibisi seperti ya kontes, pameran dan sebagainya itu. Jadi berawal dari situ. Oh, berawal di situ. Iya. Jadi kan emang ini kan Masnya kan emang sering banget buat kumpul-kumpul sama teman-teman dari komunitas juga. Iya, iya. Itu biasanya ngobrolinnya apa, Mas? Kalau misal kita kan yang orang tahu kan komunitas motor gitu. Oh, iya. Komunitas motor kan pasti ngobrolinnya tentang motor, Iya. cara ngerawat motornya gimana, Karburasinya pakai karburasi apa, gimana. ya. Tapi kalau komunitas reptil itu yang dia obrolin apa, Mas? Misal kali kumpul sama komunitasnya gitu. Biasanya sih kalau ada barang baru ya, kita jenis baru gitu ya, katakanlah seperti albino gitu ya. Albino, oke. Iguana albino dulu pertama belum keluar, terus dikeluarin ada yang beli gitu. Biasanya kita ngobrolinnya, oh nanti genetiknya ini kita ngobrolin ke situ. oke. Ya, terus pantangannya apa gitu, kita sudah sharing-sharing ke situ biasanya. Oh, jadi lebih sharing untuk jenis-jenis hewan yang baru itu ada apa aja? Ya, Oke. ya, betul. Oke. Nah, terus kan ini di sini udah ada beberapa hewan yang Mas Ya. bawa kan? Ya. Ini ada apa aja, Mas? Dari yang ini dulu deh. Oke. Ini apa ini? Ini ya. Jadi ini teman-teman ini namanya sulcata Sulcata. atau kura-kura darat. Kura-kura Darat. Jadi nggak seperti yang ada di laut itu, bukan. Ini darat ini. Jadi ini juga ramah ke siapapun juga ramah. Jadi kalau mau beli gitu biasanya ibu-ibu lebih suka ini sulcata, ya lebih katanya sih lebih lucu, gitu ya. Dari bentuknya udah kelihatan ini kan? Ya silakan. Coba aku pegang ini ya. Iya. Nih Jakadara. Misalnya kalian pengen beli, teksturnya ini bisa lebih besar lagi nggak, Mas? Bisa. Kayak gini tuh biasanya yang Mas tahu paling besar seberapa? Paling besar 80 cm. 80 cm. 80 cm, ada yang sampai 90 cm tapi jarang sekali. Jarang banget. Iya, rata-rata 80 cm. 80 cm Iya. mentok. Ini kalau kayak gini makannya apa, Mas? Makanya paling ya daun-daun gitu Daun-daun. biasanya, terus ada pelet gitu juga dikasih. Nah, terus kan ini aku agak salfok nih, Mas. Ini kan di Apa? tempatnya ini kayu atau apa? Ya, itu serabut kelapa bisa. Terus kayak apa namanya itu? Kayak untuk meresapkan ini kan ada pupnya nih. Oke, Nah, oke. biar dia meresap ke sini. Oh, fungsinya buat Biar nggak itu ya? bau Biar gitu nggak kan, bau. ya. Oke. Ini yang pertama nih ya, Jakadara ya. Nah, kalau ya ini nih, warna biru ini Wah, apa? ini kita Coba dibuka dulu. Siap. Ini buat Jakadara yang mungkin Biar sedikit agak tahu. takut, cobalah berani. Ini ball python. Ball python, Ya. ular python jadi. Ya, piton yang bantet.
Yang ya maksudnya paling yang besar berantem. segini. Oh, ini Pitonnya paling besar iya, segini? Segini. Jadi Oke. piton biasanya kan sampai 7 meter, 8 meter. Ini nggak bisa, paling maksimal segini kurang lebihnya. Oh, segini. Iya. Oke, coba aku pegang ya Mas ya. Silakan. Ini Oke. jinak juga. Ini jinak ya? Jinak. Piton yang jinak. Piton yang jinak. Ya. Oh. Ball python. Ini kalau misal Jakadara pengen megang ini aman nih. Dia nggak bakal. Wih. masih Masih belajar. masih belajar. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, ini Pak. Ya, tapi untuk orang newbie, orang baru gitu, kalau pengen ular harusnya ke piton dulu. Dulu saya juga agak salah. Seharusnya ke ball python dulu, baru ke piton. Oh. Ya, karena harusnya python dulu. Ball python dulu. Ball python dulu. Karena dia karakternya lebih anteng. Oke. Ya. Ini kayak ini nggak gigit Mas? Kalau gigit pasti gigit. Oke. Tapi untuk dia galak apa enggak ini lebih anteng. Lebih Sama kayak anteng. kucing. Sama kayak Sama kucing kucing. pasti ada cakar, ada Oke, gigit kan gitu kan. oh, Ya itu naluri hewani biasanya. Ya, tapi ini lebih anteng sih. Oh. Ini lebih anteng. Kayak gini makanannya apa Mas? Ini rat atau tikus putih. Tikus putih. Ya, tikus putih. Kayak gitu juga ada yang jual Mas. Ada di Solo ada beberapa tempat. tempat? Iya, ada beberapa tempat tikus putih yang jual. Meskipun kadang kita selalu kehabisan stok karena kebetulan reptiler ini juga di Solo banyak sekali yang main ular. Iya, jadi kita pasti berebut sih. Berebut buat Iya, cari dulu, makan. iya siapa duluan. Kalau misal ternyata makanannya habis tadi yang tikus Ya. putih, itu opsi lain makan ada nggak? Paling puyuh itu, burung puyuh, terus ada beberapa mungkin alternatif ya nggak ukurannya penting nggak terlalu besar lah. Oke, ini kan masuk ke dalam kategori hewan reptil ya Mas. Ya, hewan. Tapi reptil. kalau ini nih, aku kan sendiri masih agak bingung Mas. Ya. Hewan itu bisa dibilang sebagai hewan reptil itu yang kayak gimana? Apakah yang berbisa Ya. atau yang apa gitu Mas? Oke, kalau saya pada dasarnya saya memelihara itu pertama yang tidak membahayakan pasti karena di Oke. rumah saya kan juga ada anak-anak. Saya tidak main yang venom. Venom itu berbisa. Oh, Ya, berbisa itu nama lainnya yang venom. gitu? Venom, Oke. iya kita nyebutnya venom. Nah, ada beberapa jenis memang yang non venom sama venom. Nah, ini non venom. Non venom. Iya. Oke. Yang non venom biasanya dia makan itu dililit. Kalau venom kan digigit dulu Gigit biar dulu. tanpa dililit dia mati baru dimakan. Kalau ini enggak Dililit dulu. dililit dulu mati baru dimakan. Oh, kebalikannya gitu. Kebalikannya iya. Kalau venom Karena senjatanya dia cuma lilitan. Iya. Oke. Jadi Jakadara kalau misal kamu pengen tahu yang venom itu makannya digigit dulu baru dililit. Iya, baru dimakan Baru langsung. dimakan. Iya. Oh, langsung makan. Iya, kalau langsung venom. makan. Iya. Kalau yang selain venom dililit dulu baru dimakan. Betul. Betul. Oh. Kalau kayak gini tuh juga ganti kulit, Mas. Ganti kulit. Ganti kulit juga. Rata-rata ya 2 minggu sampai sebulan lah ganti 2 kulit. minggu sampai Ya. sebulan. Biasanya sebelum makan. Oh, sebelum makan? Ya, kita menandainya biasanya gitu. Pup sama ganti kulit biasanya hampir bersamaan. Hampir bersamaan. Hampir bersamaan. Oh, tapi ini Mas, kalau misal hewan kayak gini tuh dikasih makannya sehari berapa kali? Ini 2 minggu sekali sampai sebulan sekali. Oh, makanya nggak sering jadi? Nggak sering. Seumpamanya bagi Jakadara nih, katakanlah mau pelihara yang aman dan biasanya yang punya itu sering keluar kota, ya Oke. paling enak ya ular. Oh, karena makanya cuma 2 minggu sekali tadi. Betul, 2 minggu betul. sekali. Betul. Oh, jadi dikasih 2 minggu sekali Ya. makan, habis itu ada juga yang ganti kulit sekali. Ya, siapin minum aja udah. Minum? Gitu. Ya, Air minum putih aja. biasa atau ada Air putih campuran biasa lain? aja, jangan jahe. Jangan Iya. Kalau jahe mah kita, Mas. Iya, betul. Beda Betul, jahe. iya. Kalau untuk ini, Mas, sangkarnya ditaruh di mana? Sangkarnya sih apa aja sih bisa ya, Bisa. asal dia nyaman. Tergantung besarnya juga. Kalau seumpamanya besarnya segini ya kita sesuaikan, jangan terlalu kecil juga karena dia menghambat untuk pergerakannya dia juga. Kalau dia geraknya juga nggak bisa bebas, otomatis pertumbuhan juga nggak bagus juga. Nggak bagus. Iya, Oh, itu oke. salah satu perawatan itu ukuran kandang harus sesuai. Ukuran kandang sesuai. Iya. Itu ada spesifikasi khususnya nggak, Mas, kalau misal mau bikin kandangnya? Ada. Apa? Yang Ada penting pasti. apa? Seumpamanya segini kita ukuran kandangnya paling tidak sekitar 1 meter ya bisa, 1 meter sampai 1,5 meter. 1 meter Ya, sampai 1,5 nanti meter. panjangnya 60 cm sudah cukup. Oh, oke. Ya, setidaknya segitulah. Oke, kalau ini kandangnya gimana bentuknya? Kalau ini
Ini kan karena geraknya kan juga nggak seperti ular ya. Ini saya rasa sih kalau seukuran ini dibikin mungkin setengah meter udah cukup. Setengah meter cukup. Udah cukup. Oke. Pergerakannya nggak banyak kok. Oke, ini 2 ini udah. Iya. Kalau yang ini apa Mas? Nah, kalau ini kandangnya spesial ini Spesial. karena dia suka manjat. Setidaknya ada yang kawat ramnya itu loh Mas, yang kotak-kotak itu Oke. bisa untuk manjat. Ada kayu-kayunya gitu, dikasih aksesoris dan pasti kalau panjang segini dia pasti nyesuaiin seperti yang saya bilang tadi. Oke. Katakanlah ya ini 1 meter ya, paling tidak kandangnya lebih dari itu 2-3 meter lah. 2-3 meter. Iya. Jadi emang paling besar ini. Ya, Sesuai sama posturnya ya. ya, Ini kalau ini tadi hewan apa Mas? Maksudnya? iguana. Iguana. Jenisnya yang iguana apa? Ini iguana ada beberapa jenis, ini Columbia ini nggak salah. Kolombia. Oh, iguana Kolombia. Kolum biasanya. Kolum. Ya. Nah, kalau hewan iguana ini kan dari cakarnya sendiri kan udah kelihatan tajam banget. Iya, pasti tajam. Ini sering kayak nyakar tangan gitu juga nggak? Nyakar tangan sampai sobek biasanya. sobek? Iya, kalau yang reptiler itu kalau sering dipegang itu dipotongin kukunya sedikit saja. Oh. Iya, supaya tidak melukai kulit. Melukai kue. Iya. Oke. Tajam sekali itu. Tajam. Iya. Kalau kayak gini makannya apa Mas? Kalau iguana? Kalau itu daun-daunan biasanya. Cuma daun-daunan aja? Iya, ke daunan-daunan. Pisang, buah-buah juga mau. Mau. Kalau ini sehari berapa kali atau juga per minggu? Enggak, kalau ini setiap hari. Setiap hari? 2 hari berarti? sekali ya oke, enggak Oke. masalah. Yang penting sehari itu harus dikasih makan. Ya, setidaknya daun-daun lah. Daun-daun. Ya. Oh. Tapi aku sebagai orang awam ya Mas. Heeh. Ini sebenarnya kan melihat hewan reptil kan kadang menakutkan ya, Mas. Betul. Melihat aja kayak dari bentuknya udah kelihatan Sangar. serem. Iya. Terus kayak kita tiba-tiba punya pelihara ular kan kayak wah, rumah ini udah punya ular gitu. Iya. Orang kan pasti takut ya Mas. Betul. Tapi memang sebenarnya hewan reptil itu semenakutkan itu nggak kan Mas? Sebenarnya tidak. Sama seperti halnya kayak kucing. Heeh. Pada dasarnya kita lebih kalau lebih tahu ilmunya, edukasinya seperti apa, itu biasanya malah ini lebih anteng daripada kucing sebenarnya. Oke. Kalau saya kalau saya dalami seperti itu, seperti sulcata, bearded dragon, iguana, ular pun juga sama, tergantung kita merawatnya seperti apa. Oh, oke. Iya, kalau di alam liar pastilah semua hewan pasti kalau di alam liar pasti galak. Kucing pun kalau di alam liar pasti galak. Galak, iya. Sama. Karena bertaruh Semua- untuk mencari makanan. Betul sekali. Oh. Singa, harimau kan juga sama. Sama. Iya. Tapi kalau misal reptil nih yang sebenarnya direkomendasikan untuk dipelihara di rumah. Untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak atau yang newbie lebih ke sulcata sih kalau saya. Yang ini. tadi? Iya, Oh, ke sulcata dulu kalau karena dia anteng banget sih. Iya. Iya. Nah, orang anak kecil pun lihat lucu. Lucu, iya Jakarta. betul. Karakternya juga enggak lari-lari, nggak bisa lari kenceng gitu. Oke. Tapi kalau misal selain pelihara aja nih Mas, Ya. itu sebenarnya kayak gini itu bisa diperlombakan nggak sih Mas? Oh, ada lombanya. Ada lombanya? Ada lombanya. Apa lombanya? Teman-teman itu ngadain kontes sama edukasi. Edukasi. Iya, Oke. itu kontesnya ya, belum pasti sih, kadang setahun sekali, setahun 2 kali, kadang ya 3 bulan sekali, tergantung pada asik-asiknya gitu ya, pada teman-teman hobinya pada rame nih, ya sudah kita bikin itu. Kalau seumpamanya sepi pun kadang sepi juga sama. Oke. Biar nggak sepi lagi kita bikin, nah gitu ya. Kalau malah nggak ada apa-apa, malah anteng-anteng aja biasanya kita nggak bikin sih, Oh. teman-teman itu. Tapi kalau misal kontesnya Mas, kontes tuh yang dinilai apa Mas? Wah banyak. Misal kayak jenis ular kayak gini, Ya, yang dinilai apa? ular ini hampir sama kalau reptil. Semua dilihat dari perawatannya satu, Perawatan. yang kedua kesehatan, ketiga warnanya, yang keempat mobnya. Mob itu jenis yang terbaru, katakanlah ada yang unik gitu ya. Ada yang cacat juga kadang Oke. diperlombakan. Iya, ada yang harusnya kakinya 4 itu kakinya 5, kepalanya 1 itu kepalanya 2 gitu. Ada diperlombakan. Ada. Cara lihatnya gimana Mas? Kalau misal itu Wah, laki-laki? ini pakai alat sih. Oh, harus pakai Iya, alat pakai ya? alat. Namanya flopping. Oke. Heeh. Jadi tesnya harus pakai alat. Kalau Ya. hewan-hewan lain kan ada indikasi dari bentuknya gitu kan. Ya, betul. Kalau ini
Itu belum tahu seksinya Belum karena tahu. kecil. Kecil. Kita nunggu agak besar dulu baru kita bisa seksi. Dites juga. Iya. Oh. Kalau iguana, bearded dragon itu dilihat dari bawah pangkal ekornya sudah bisa kelihatan. Oh, kalau ini tadi Ini betina. 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 Nah, kalau kayak gitu berkembang biaknya gimana, Mas? Kalau ular? Kalau berkembang biaknya biasanya sih kawin, ada musimnya kawin kan. Terus habis itu bertelur. Bertelur, oke. Bertelur selang beberapa bulan nanti dia menetas. Oh, gitu. Iya. Oh, menetas. Kalau untuk ular ya. Iya, ular. Menarik. Hampir Oh, sama iya. semua. Kalau kontesnya kan tadi udah dijelasin nggak gitu, Mas? Iya. Ada nggak sih kontesnya yang melihat dari keindahan kulitnya? Ada. Ada juga. Ada cerah gitu kan. Warnanya ngejreng gitu. Biasanya juga ada apa? Kejuaraannya sendiri gitu loh. Yang unik, Oke. ada yang warna juga Oke. ada sendiri. Oh, gitu. Tapi kalau bagi orang yang kerawat ya, Mas, Iya. kulitnya itu bisa kita kayak bikin sendiri nggak? Atau ya emang udah itu natural dari hewannya aja? Untuk perawatannya. Kalau kita sih kita nggak bisa ya. Nggak Kalau bisa. di Thailand sudah ngembangin sampai Udah ngembangin? segitu. Iya. Dia bikin jenis baru gitu. Ini sama ini dikawinin jadi ini gitu. Dia sudah bikin sendiri. Oh, kalau di Asia Tenggara emang Thailand untuk reptil maju ya, Mas? Iya, hampir semua hewan. Arwana pun juga sama. Oh, gitu. Hampir semua hewan Thailand itu mereka lebih berani untuk bereksperimen. Bereksperimen. Iya. Koleksi Mas Ipul sendiri deh, yang di rumah yang asalnya dari Thailand ada nggak? Dulu sih ada bearded dragon. Sekarang udah dijual tapi, Mas? Gimana? Udah dijual? Sudah. Udah dijual? Sudah laku. Kita kebetulan lakunya dari apa ya? Customer saya itu dari Sabang sampai Merauke Ada semua? ada semua. Oke, Mas. Ini dicoba untuk di-handle. Nah, Aku saya taruh. daripada ngendel ini, mending masukin sini aja, Mas. Oh, masukin aja. Oh, iya, siap. Masukin aja. Meskipun kelihatannya tenang tapi masih fobia, Mas. Masih fobia. Masih fobia. Iya, enggak apa-apa. Oke. Butuh waktu. Sudah aman nih dijaga di dalam sini. Iya. Tapi sekarang aku mau coba Mas Ipul buat pegang iguananya. Coba dipegang dulu, Mas. Ya. Apakah aman ini? Aman, ini dilus-lus dulu ya. Lus dulu, oke. Ini aman. Ah. Ini kalau merem-merem gini enak dia. Seperti Oh, kucing. oke. Iya, ini kayak kucing ini. Iya kan, dia merem-merem Oh, gitu. iya. Nah, Oke, coba kita coba. angkat ya. Oke. Oh, oke. Gitu. Coba biar tenang dulu ya ini Jakadara ya. Ini Mas Ipul coba pegang dulu iguananya. Semoga sih masih bisa tenang sih, karena Ini ada tenang ini. pawangnya. Tuh. Sudah ada pawangnya di sini. Oke, siap. Ini tidurnya malam juga ya, Mas ya? Malam. Malam. Pada umumnya sih sama kayak siklus kita ya. Oke. Sama. Wah, minuman kita udah datang ya, Mas. Iya, wah, Oh, terima oke. kasih. Wah, istimewa. Istimewa. Nah, oke Mas, ini kita mau coba minumannya dulu. Ini tadi aku pesen caramel macchiato. Masnya tadi pesen apa? Saya pesen taro yang hot. Hot taruh ya hot. Oke. Dan ini kebetulan Jakadara kita lagi di salah satu coffee shop yang ada di kota Solo, di Anon Coffee Solo Kota, yang pastinya ini tempatnya enak buat nongkrong kayak gini, apalagi ngobrol sama temen ya kan. Iya, Kita iya. coba minum dulu. Kita coba dulu. Enak sekali. Wah, mantap. Mantap sekali. Ini Mas misal komunitas ngobrol-ngobrol nongkrong-nongkrong di sini bisa, Mas? Oh iya, Bisa. Oh, boleh, Kan ini bagus. ada area outdoornya juga nih di sini. Iya. Misal sama teman-temannya bisa ngobrol di sini. Oke. Bawa koleksi reptilnya juga bisa. Kongko sharing-sharing. Bisa. Gitu. Siap. Nanti saya ajakin teman-teman komunitas ke sini. Oke, pasti. Siap. Wah. Jakadara, sebelum lanjut podcast, Toto Adi bareng Mas Ipul mau lanjut makan dulu nih. Kita lagi makan sambil nongkrong santai di Anon Coffee Solo Kota dan sekaligus nyobain menu Imlek di sini. Ada kue sadila yang enak banget, pangsit goreng yang crispy ditambah minuman segar Sakura Coco dan Blue Sunrise. Kalau kamu penasaran sama rasanya, mending langsung datang aja ya ke Anon Coffee Solo Kota. Ini kan tadi salah satu hewan yang bisa dibilang looknya cukup menyeramkan. Iya. Tapi misal kalau udah sehati nih sama Iya. hewannya, itu Seperti Hello Kitty. seperti Hello Kitty. Iya. Ini kontesnya kalau yang dikonteskan apa aja, Mas? Misal hewan ini. Ya kontesnya seperti apa ya? Kita lihat dari kesehatan ya. Kita lihat dari kuku-kukunya, Kuku-kukunya. ekornya, sampai kita juga lihat gitu ya.
Terus dilihat dari kulit-kulitnya juga dia cacat apa enggak gitu. Oke. Wah, itu dinilai universal. Oh. Tapi kalau untuk hewan ini khususnya emang warnanya cuma orange aja atau ada warna lain? Ya, ini ada banyak. Ada banyak. Ada banyak, ada yang albino, ada yang hijau, ada yang blue, Oke. ada yang sekarang nyebutnya Thanos gitu. Itu ada kebiru-biruan gitu kan. Thanos kan ada ungu biru ya. Nah, gitu. Ini sudah dikembangkan sampai beberapa jenis. Oh. Iya, untuk iguana aja. Iguana aja. Masih belum hewan sulcata itu ada yang albino dan yang lain-lain. Gitu juga ball python, wah itu ada ratusan jenis. Ratusan jenis. Iya, Tuh. betul. Iguana ini perawatan paling susah di bagian apa kalau iguana? Iguana gampang sih, Mas. Gampang? Gampang. Mm-mm. Ya kayak kita peliharaan yang lain-lain gitu, sama Oke. sih. Kita kasih makan, buang pup. Paling gitu, kita paling tambahnya di jemur. Jemur. Oh, ini Iya. harus berjemur. Iya, hampir semua reptil itu wajib dijemur sama Wajib direndam. Iya. Itu seminggu sekali kah atau rentang Setiap waktunya hari. gimana? Oh, harus setiap hari. Harus setiap hari. Nah, ini biasanya kalau saya menyarankan ke Bapak Ibu semua untuk supaya melatih anaknya rutinitas yang bagus, Oke. itu pelihara reptil-reptil seperti ini yang ramah. Oke. Otomatis nanti anak-anak itu mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Bangun pagi mandiin, terus berjemur, kasih makan, habis itu bersihin kandang, masukin lagi gitu. Emang selain ini untuk orang dewasa, anak kecil sebenarnya untuk merawat kayak gini Sangat melatih bagus. tanggung jawab juga. Betul, sangat bagus. Makanya Sangat itu. bagus sekali. Oh. Sangat bagus sekali. Oke. Kalau Mas sendiri Mas Ipul di rumah punya koleksi berapa Mas reptil Mas? Reptil paling ini doang sih, Mas. Kalau yang lain selain reptil saya sebenarnya ada di rumah ada monyet pantai, Monyet pantai. monpai namanya. Oh, dari Indonesia. Dari Indonesia. Indonesia. Iya, Oke. monyet pantai. Oh, oke. Tapi ini ularnya Mas, kelihatannya kayak kepanasan ya Mas ini. Oh iya, karena ini kan ketutup ya, Ah. jadi dia kepanasan karena kan cuacanya agak terik nih. Oke. Ya, Ini taruh samping dulu aja. Siap, ini tolong Mas. Oke. Nuwun. Oke, kita lanjut lagi aja Kader ya. Kita mungkin ini aku manggil orang awam lagi nih Mas. Siap. Bagi orang awam yang pengen pelihara hewan reptil, itu apa yang harus dilakukan Mas pertama kali? Apa yang harus dilakukan? Kita harus belajar dulu sih. Oke. Baca dulu, kita pelajari lewat YouTube. Sekarang kan banyak kita bisa dapat informasi lewat YouTube, Google Oke. dan sebagainya. Habis itu baru beli hewannya. Kalau Baru beli bisa hewannya. kita seperti saya dulu, kita beli di tempat orang yang mau untuk mengawal. Oke. Nah, itu penting sekali. Penting banget. Iya. Katakanlah saya sama Mas Tegar nih kayak yang kemarin itu ya. Saya telepon itu enggak kurang-kurang. Oke. Mas, ini kok gini ya? Biasa kan orang-orang baru kan panik ya. Panik, iya. Padahal itu enggak kenapa-napa. Oh, Mas, ini gini, ini penanganannya gini. Oh, Udah, oke. sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Kalau Sesimpel. biayanya sendiri butuh berapa Mas? Enggak Kira-kira? gede sih. Nggak gede. Enggak gede. Budget 1 juta udah dapat tuh untuk hewan reptil atau masih kurang? Wah, sudah dapat itu. Udah dapat? Udah Oh, dapat. 1 juta aja udah cukup. Jangan Iya. 1 juta, kamu budget 1 juta pengen beli hewan reptil bisa untuk saat Itu ini. sudah sama kandangnya. Sudah sama Oh, kandang ya. Punya peliharaan di rumah gitu juga. Iya. Pertanyaan terakhir Mas, Siap. buat Mas Ipul. Menurut Mas Ipul sendiri nih, Ya. manfaat dan pelajaran apa yang Mas Ipul dapat nih ketika merawat hewan reptil? Pelajaran yang saya dapat ya, pada dasarnya ini seperti kembali ke kita sendiri, Mas. Oke. Apabila kita merawat apapun, reptil juga sama, kita perlakukan dengan sangat baik, Oke. kita perhatikan dengan sangat baik. Sebenarnya mereka pun juga bisa merespon itu. Oke. Jadi saran saya jangan takut pada wajahnya dulu. Ya nanti pasti dengan berjalannya waktu kita pasti bisa tahu kok karakter hewan itu seperti apa. Oke. Jadi sayangilah hewan itu sebelum nanti kamu disayang. Oh, oke. Ya, Sayangilah hewan itu, jaga darah sebelum kamu disayang juga sama hewan. Oke, tapi Mas, ini kan ada juga orang yang biasanya tidak direstui lah sama keluarganya Banyak. untuk merawat hewan gitu. Itu Iya, gimana iya. sebenarnya, Mas? Kalau saya sih ya, saya dulu pada awalnya sama. Karena setiap hewan itu kan pasti mengeluarkan kotoran ya. Oke. Wah, itu terutama yang biasanya diproteskan oleh orang-orang, terutama keluarga ya. Wah, masuk rumah, masuk ruangan bau gitu ya. Tapi
sembari itu saya terus pendekatan dengan keluarga. Akhirnya ya ini simpel aja sih, simpel. Ini juga buat teman-teman ya, lakukan hal yang sama supaya disetujui. Saya habis itu jualan hewan, jualan reptil-reptil saya. Kita juga kasih hasilnya ke keluarga kita juga. Oh. Nah, itu loh. Biasanya orang nggak pikir sampai situ. Memang kita selalu merepotkan ya dengan bawa-bawa seperti itu. Tapi dengan hasil itu sebagai wujud, oh ini loh ada hasilnya. Kita kasih makan-makan. Dulu waktu ibu saya waktu itu yang paling protes tuh, wah baunya sampai kayak gini. Terus saya jual, habis itu saya belikan tas. Saya belikan tas, Mas. Saya belikan tas. Loh, ini tas apa ini? Saya nggak ulang tahun gitu loh. Ini hasil jualan hewan. Nah, ternyata setelah itu didukung sampai sekarang. Malah ditungguin. Kapan dijualnya? Nah, itu loh. Nah, itu pelajaran. Itu dia Jaga Dara. Misal kamu pengen melihara hewan, nggak tahu caranya gimana, bisa dicoba itu. Caranya Mas Ipul tadi. Iya. Kamu bisa bagi-bagi juga itu hasil dari jualan hewan kamu. Dan habis ini kita kayaknya mau makan dulu Mas ini di Anon Coffee Solo Kota. Yang ternyata di sini masih ada promo, Mas. Oh, promo. Iya. Imlek. Ini di sini lagi ada promo Imlek. Yang pastinya ada beberapa menu juga di sini. Ada kungpau, ada pangsit kuah, pangsit goreng, di sini semua ada. Iya. Kita coba di sini ya Mas ya. Itu kesukaan saya semua itu. Kesukaan saya semua. Mari kita coba. Nah, ini Jaga Dara, menunya udah ada di sini. Kalau yang kepo bisa langsung aja merapat ke sini ke Anon Solo Kota. Dan habis ini kita mau makan-makan dulu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kepo. Kami bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.